Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu Ops. Nah, sekarang hari ini kita akan membuat video lagi tentang cara mengerjakan LK 2.2 atau lembar kerja observasi peer teaching. Nah, jadi di dalam kegiatan peer teaching itu ada mahasiswa yang melakukan peer teaching, kemudian ada mahasiswa yang menjadi peserta didik. Nah, selain menjadi peserta didik, kawan-kawan mahasiswa ini juga perlu melakukan observasi terhadap kegiatan peer teaching yang dilakukan oleh teman-teman atau yang dilakukan oleh mahasiswa yang sedang peer teaching. Jadi tidak semata-mata hanya menjadi peserta didik, namun juga menjadi observer kepada teman yang sedang melakukan peer teaching. Sekarang langsung saja kita buka. LK 2.2 itu bisa kalian download ya di SIM PKB, di LMS. Nanti kalau kalian sudah sampai pada tahap peer teaching, nanti ada diberi LK 2.2 yaitu lembar observasi peer teaching. Ini saya sudah mendownload. Jadi ada lembar observasi pelaksanaan peer teaching. Nah, ini dia. Ini merupakan lembar kerja 2.2. Sebelumnya kita baca dulu petunjuknya. A. Mohon memberi masukan atau saran terhadap peer teaching yang dilaksanakan mahasiswa lainnya, yang mana nanti masukan atau saran ini akan menjadi koreksi sehingga teman kita bisa memperbaikinya untuk persiapan uji komprehensif. Jadi saat uji komprehensif itu nanti telah dilaksanakan rencana tindak lanjut dari beberapa kekurangan atau hal-hal yang perlu disempurnakan. Nanti teman kita melihat dari hasil observasi kita, atau kita sendiri melihat dari observasi teman kita, sehingga dapat melakukan perbaikan dalam rencana tindak lanjut agar pada saat uji komprehensif nanti lebih disempurnakan lagi hal-hal yang dapat kita laksanakan pada saat peer teaching. Kemudian yang kedua, mengisi catatan masukan di dalam LMS. Nah, setelah kita membuat lembar kerja observasi ini, nanti ini akan kita posting. Jadi di dalam LMS tersebut ada kolom khusus untuk meletakkan hasil observasi kita ini, sehingga teman-teman kita itu bisa menyaksikan atau bisa membaca apa saja hasil observasi dari mahasiswa lainnya terhadap kegiatan peer teachingnya, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada aspek yang diobservasi, yaitu ada 3. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini adalah pendahuluan dalam kegiatan peer teaching ya, atau pembelajaran. Ini adalah pendahuluan. Kemudian kegiatan inti, ini memasuki kegiatan inti pembelajaran. Kemudian kegiatan penutup. Nah, dari pengamatan 3 macam kegiatan ini, nanti kita harus membuat catatan, masukan atau saran. Saran ini sesuai dengan kegiatan peer teaching teman kita yang melakukan peer teaching. Jadi jangan asal membuat catatan saja ya, ternyata nanti tidak cocok dengan apa yang dilaksanakan oleh teman kita. Kasihan teman kita yang melihat hasil observasinya, nanti kebingungan dia pada saat dia peer teaching sudah melaksanakan itu, kita sebut tidak melaksanakan. Nah, itu akan menjatuhkan teman kita jadinya ya. Usahakan
kritik atau saran itu kritik yang membangun ya, jangan kritik yang menjatuhkan ya. Kasihan teman kita nanti setelah peer teaching melihat hasil observasi kita malah down ya. Pada saat komprehensif malah bukannya memperbaiki dengan rencana tindak lanjut, malah menjadi beban bagi dia. Jadi usahakan kritik ini membangun, yang mana dengan kritik dan saran dari kita ini dan masukan ini dapat menjadi perbaikan yang berkelanjutan. Jadi dalam rencana tindak lanjutnya teman kita atau kita sendiri yang mendapatkan observasi mengetahui apa yang perlu kita perbaiki dan harus ditambahkan agar lebih bagus pada saat kegiatan uji komprehensif gitu ya. Adapun untuk contohnya, saya sudah membuat catatan atau masukan yang saya buat terhadap teman saya yang melakukan peer teaching. Diharapkan pada saat dia membaca masukan dan saran dari saya, maka dia akan melakukan perbaikan dan hasil tindak lanjutnya nanti pada saat uji komprehensif menjadi lebih disempurnakan gitu ya. Jadi kita sama-sama mengoreksi atau memberi masukan terhadap teman kita yang melakukan peer teaching ataupun kita sendiri yang melakukan peer teaching. Kita juga akan mendapat observasi gitu ya. Jadi sama-sama agar kita dapat merevisi menjadi lebih baik gitu ya. Oke, untuk contohnya di sini sudah saya siapkan. Nah, ini salah satu contoh yang saya buat untuk mengomentari atau memberi masukan dan saran kepada salah satu teman saya yang hari ini melakukan peer teaching. Contohnya di sini pada kegiatan pendahuluan, di sini saya memberi komentar pembelajaran dibuka dengan sangat baik. Guru sudah menyiapkan fisik dan psikis peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran. Namun alangkah baiknya dalam menyampaikan kegiatan pendahuluan jangan terlalu cepat agar siswa lebih mudah menyimak. Jadi pada saat peer teaching tadi ada teman saya yang melakukan pembukaan pendahuluan ini sedikit agak terlalu cepat lah menurut kami, sehingga siswa itu perkiraannya siswa itu akan kesulitan. Bukan berarti tidak bagus, cuma akan lebih bagus lagi apabila lebih dikurangi kecepatannya. Mungkin karena beliau mengejar waktu tadi akhirnya dipercepat, tapi seandainya dikurangi sedikit kecepatannya maka akan lebih baik. Dan ini sudah bagus ya. Jadi kritik dan saran di sini tidak menghakimi atau tidak atau menjatuhkan, hanya memberikan masukan atau saran agar lebih bagus lagi. Yang sekarang sudah bagus tapi akan lebih bagus lagi gitu ya, kira-kira begitu. Kemudian kegiatan inti. Nah, kemudian kegiatan inti dilaksanakan dengan sangat baik. Suasana kelas aktif dan bersemangat, penjelasan dalam materi sangat jelas, penguatan sangat baik. Namun pada saat menampilkan media pembelajaran, alangkah baiknya video pembelajarannya dimasukkan pada media PowerPoint sehingga saat menampilkan tidak perlu menutup dan membuka presentasi Google berulang kali. Nah, jadi pada saat peer teaching tadi, salah satu teman saya ini membuat dua media, jadi video pembelajaran satu, kemudian PPT untuk materi-materi satu. Jadi ketika dia mau menampilkan video pembelajaran, dia harus membuka lagi presentasi di kolom video, sehingga itu harus menutup presentasi PPT, kemudian membuka di video, kemudian setelah selesai di video buka lagi di PowerPoint, sehingga itu akan memakan waktu yang cukup lumayan. Jadi sebaiknya masukkan saja video pembelajarannya itu di dalam PowerPoint, slide PowerPoint kan bisa ya. Jadi pada saat memberikan gambar-gambar, setelah selesai gambar-gambar, masukkan saja video. Jadi saat
ingin menampilkan video pembelajaran, langsung klik saja videonya gitu ya. Itu supaya lebih efisien saja waktunya. Nah, itu untuk kegiatan inti. Jadi sudah sangat bagus, akan lebih bagus lagi jika begini ya. Baik, untuk kegiatan penutup yang terakhir, kegiatan penutup juga dilaksanakan dengan baik. Sangat bersemangat mengajak siswa menyimpulkan pembelajaran bersama, melakukan refleksi, mengevaluasi, dan mengajak berdoa. Hanya saja sebaiknya berdoa dipimpin oleh peserta didik agar siswa termotivasi untuk berani memimpin doa secara bergantian. Jadi pada saat peer teaching tadi, teman saya memimpin doa untuk belajar itu adalah gurunya. Jadi di sini saya hanya memberi masukan. Akan lebih bagus apabila memimpin doa penutup itu dilakukan oleh siswa. Jadi salah satu dari siswa itu kita tunjuk, bisa kita tunjuk atau kita beri siapa yang mau memimpin doa. Nah, di sana kan akan memancing motivasi keberanian siswa dalam menerapkan karakter religius, memimpin berdoa gitu ya. Jadi itu masukan untuk teman saya tadi. Jadi pada intinya semua catatan, masukan dan saran di sini tidak menjatuhkan atau tidak memburukkan teman saya, tetapi memberi masukan yang positif yang mana mungkin akan membantu memperbaiki pada uji komprehensif. Jadi diharapkan dengan adanya observasi ini, pada saat uji komprehensif kita akan menjadi lebih siap. Jadi apa yang kekurangan pada saat teaching itu kita ketahui gitu ya. Ini berlaku untuk semua mahasiswa, termasuk saya sendiri. Kemarin saya sudah melaksanakan teaching dan saya sudah melihat komentar dari teman-teman saya, observasi dari teman saya, dan sangat bermanfaat. Saya sangat menerima dengan kritik dan saran yang diberikan oleh teman saya. Akhirnya saya dapat memperbaiki itu nanti dan mempersiapkan hasil revisi atau rencana tindak lanjutnya untuk kegiatan uji komprehensif. Diharapkan pada saat uji komprehensif nanti saya akan menjadi lebih bagus daripada pada saat saya melakukan peer teaching gitu ya. Kemudian yang terakhir kita beri di sini kan saya Banjarmasin Mei 2021, nama mahasiswa kan nama kita yang melakukan observasi. Nah, setelah selesai nanti kita posting pada RMS. Nanti mungkin saya akan buat video terpisah bagaimana cara posting daftar kerja observasi pelaksanaan peer teaching. Oke, begitu saja video kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Dan juga jangan lupa nonton video-video saya yang lainnya ya. Nanti saya lampirkan di video saya sebelumnya. Kemudian nanti saya akan membuat video tentang PPG dalam jabatan. Semoga dapat membantu kalian dalam pelaksanaan PPG. Jangan lupa jaga kesehatan, persiapkan diri, menyesuaikan mental, karena pada saat PPG nanti perlu sekali fisik yang sehat, mental yang sehat, dan jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang disediakan pada LMS. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.